ini berarti nanti reviewnya tinggal sampai ini ke ini. Ada notif apa nih? Pernah gak sih kepikiran? Aku tuh kepikiran banget soal jaket kita kenapa bisa anti air. Terus sunscreen yang kita pakai juga kelihatannya transparan, tapi tetap melindungi kulit kita kan. Dan yang paling anehnya lagi, HP kita tuh makin lama makin canggih. Kok bisa ya sekeren itu? Oh, padahal semua itu kan yang disebutin tadi dipengaruhi oleh sesuatu yang ukurannya super kecil. Bahkan lebih kecil dari 1/1 miliar meter. Itu tuh namanya nanoteknologi ya. Itu namanya teknologi yang dinamakan nanoteknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, dan malam. Ada gak sih yang bingung kayak temen aku tadi? Kenapa jaket kita bisa anti air? Kenapa sunscreen yang kita pakai itu bisa anti UV? Atau teknologi-teknologi seperti HP itu makin lama makin canggih? Oke, di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian semua, tenang aja nih, aku bakal ngasih tahu gimana nanoteknologi itu sangat dekat di kehidupan kita. Mulai dari kesehatan, produk rumah tangga, sampai teknologi-teknologi yang sering kamu pakai sehari-hari secara tidak sadar. Penasaran kan? Makanya jangan lupa tonton sampai akhir dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sekarang kita mulai dari pertanyaan paling dasar ya. Karena di video ini pembahasannya mengenai aplikasi dari penerapan nanoteknologi, aku bakal berbincang-bincang sedikit sebelumnya buat kalian biar nggak kaget kenapa langsung aplikasi. Aku bakal ngasih tahu kalian sedikit info apa sih itu nanoteknologi. Jadi nanoteknologi itu analoginya bisa kita bayangkan seperti ini teman-teman. Kita seperti berbicara, ngobrol santai aja ya, biar obrolannya dapet. Jadi nanoteknologi itu kita bisa membayangkan analoginya seperti ini. Bayangin sehelai rambut kita, kalau misalkan dibagi menjadi 80.000 bagian, satu bagian dari yang dibagi tadi itulah yang bisa kita sebut dengan skala nano. Wow, kecil banget kan? Kita bisa bayangin, rambut aja udah bagian kecil gitu, satu sehelai rambut, apalagi kalau misalkan kita bagi lagi menjadi 80 bagian. Wow, skala nano itu benar-benar kecil banget ya. Dan nanoteknologi itu berarti bukan soal benda teman-teman, tapi tentang bagaimana soal mengatur dan memanfaatkan materi di ukuran super kecil itu. Jadi udah jelas dan paham kan dari analogi tersebut. Oke, pertanyaan yang kedua. Kenapa sih nanoteknologi itu kita harus tahu dan paham? Apa sih kenapa dia bisa sespesial itu? Oke, jadi nanoteknologi itu ukurannya emang kecil, tapi luas permukaannya itu besar, teman-teman. Kita bisa bayangin dari gula pasir dengan gula batu. Gula pasir dengan gula batu itu jelas-jelas perbedaannya terlihat nyata ya. Gula pasir itu lebih cepat larut daripada gula batu. Itu kenapa? Ya, benar banget. Karena gula pasir itu punya permukaannya yang lebih besar. Nah, di dunia nano ini, pemanfaatannya atau efeknya ini jauh lebih ekstrim dari apa yang sudah saya sebutkan tadi. Dari tadi kayaknya aku selalu notice kalau nanoteknologi itu kecil kan. Ya memang ya, skala nano pasti kecil, namanya juga nano. Tapi tenang aja teman-teman, ini ibarat kan kecil-kecil cabai rawit. Walaupun nano itu kecil, nanoteknologi itu kecil, tapi dampaknya itu sangat-sangat besar di kehidupan kita. Makanya nanoteknologi ini justru dipakai di banyak hal yang kita temuin setiap hari, bahkan secara kita tidak sadar loh teman-teman. Penasaran kan apa aja? Yuk kita bahas pengaplikasiannya. Oke, pengaplikasian yang pertama itu bakal aku bahas di bidang yang krusial, yaitu bidang medis atau kesehatan.
Di bidang medis atau kesehatan, nanoteknologi itu dipakai buat menghantar obat langsung tepat sasaran agar obat tersebut langsung ke targetnya. Analoginya ketika kita lagi deket sama orang, udah langsung aja tembak biar orang itu nggak kemana-mana. Jadi sama halnya dengan nanoteknologi di bidang medis. Jadi obat itu nggak akan nyebar kemana-mana, kemana-mana, tapi fokus ke sel yang sakit itu. Terus juga selain itu nanopartikel yang sering digunakan yaitu ada AGNPS, nanopartikel perak. Karena dari AG-nya tersendiri itu memiliki fungsi atau manfaat sebagai antibakteri. Jadi aplikasiannya ada pada perban luka atau obat dan alat-alat medis. Karena dalam AG-nya tersendiri itu berfungsi sebagai antibakteri. Seperti itu. Oke, sekarang yang kedua yaitu ada di bidang produk perawatan dan rumah tangga. Mungkin kalau perawatan dulu kali ya, kita lebih fokus ke perawatan. Contohnya yang kamu pakai sehari-hari, yaitu ada sunscreen. Sunscreen ini banyak yang mengandung, tidak sedikit yang mengandung ZNO/NPS. ZNO/NPS ini memiliki manfaat sebagai antioksidan sehingga ketika diaplikasikan pada sunscreen dia bisa menangkap radikal UV. Jadi ketika kita memakai sunscreen yang mengandung ZNO/NPS, nanopartikel zinc, itu bisa UV-nya itu kita tahan, tidak mudah diserap oleh kulit kita karena dari zinc-nya tersendiri punya sifat anti-UV. Oke, untuk selanjutnya ada di elektronik dan gadget, yaitu di kehidupan sehari-hari kita yang kita tidak bisa lepas. Kita tidak bisa pungkiri kalau kita zaman sekarang ini tidak bisa lepas dari yang namanya elektronik dan gadget. Tanpa nanoteknologi, teman-teman, mungkin HP kita ini nggak bakal secanggih sekarang. Kayak barang-barang elektronik seperti handphone, laptop, komputer, TV, dan sebagainya itu nggak akan secanggih sekarang. Kayak seperti chip prosesor dibuat makin kecil dengan teknologi nano sehingga hasilnya jadi lebih cepat, tidak panas, nggak mudah nge-lag ya kan. Jadi kalian tau nggak sih contohnya di alat elektronik laptop itu kan ada macam-macam spesinya ya, kayak Intel atau Core atau dan sebagainya. Itu tuh pasti perbedaannya terletak pada prosesornya kan. Jadi prosesornya ini yaitu nanoteknologi. Jadi nanoteknologi ini memiliki peran penting. Semakin beriring bertambahnya zaman, nanoteknologi si laptop ini makin canggih. Yang awalnya Intel atau Intel lalu Core dan sebagainya itu makin seiring bertambahnya zaman spesi prosesornya itu semakin bagus. Jadi laptop kita nggak mudah nge-lag, nggak mudah panas gitu teman-teman contohnya. Dan yang terakhir ada di lingkungan ya, dan air bersih. Oke, jadi nanoteknologi juga hebat banget ya teman-teman. Tadi kan kita udah ke perawatan, terus ke bidang medis, terus ke bidang elektronik, dan yang sekarang ini ke bidang lingkungan. Wow, keren banget. Contohnya itu yaitu ada di nanofilter air. Nanofilter air ini yang berperan, yang pernah saya lakukan ya, salah satu contohnya itu praktikum CuO/NPS. Jadi CuO ini berfungsi untuk menyaring logam berat seperti lalu bakteri, bahkan zat-zat berbahaya lainnya. Gitu teman-teman. Ada juga material nano seperti titanium oksida yang bisa membantu menguraikan polutan dengan bantuan cahaya fotokatalitik gitu. Jadi banyak banget aplikasinya. Tapi
kayaknya aku ketinggalan satu teman-teman. Ada juga di bidang energi. Jadi nanoteknologi ini dipakai untuk meningkatkan efisiensi panel surya atau baterai. Jadi supaya energi yang dihasilkan lebih ramah lingkungan dan maksimal hasilnya. Kan kita perlu memperhitungkan efisiensi, lalu ramah lingkungan, ekonomi sirkular, dan sebagainya. Nanoteknologi adalah jawabannya dari aplikasi baterai. Dan sekarang aku juga lagi mendalami untuk aplikasi baterai ekonomi sirkular dari penerapan nanoteknologi di bidang energi, yaitu khususnya pada baterai gitu teman-teman. Oke, sebelum saya tutup, saya akan rangkum apa aja sih pembahasan pengaplikasian ya yang dari tadi aku bahas, yaitu yang pertama ada di bidang medis atau kesehatan, yang kedua ada di kosmetika, yang ketiga ada di elektronik, dan di keempat ada di bidang lingkungan, dan yang terakhir ada di bidang energi. Jadi luas banget ya teman-teman penerapan aplikasi dari nanoteknologi itu tersendiri, dan semoga kita bisa memanfaatkan aplikasinya tersebut semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, sehingga dari kita untuk kita itu tersendiri ya, ilmu dari kita untuk kita dimanfaatkan sebaik mungkin. Dari awal yang kelihatannya rumit, bahkan hampir gak kenotis sama sekali sama kita, ternyata nanoteknologi itu sangat amat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Padahal bentuknya sangat super amat kecil, dan dia bisa memberikan dampak yang cukup besar di kehidupan kita. Wow, keren banget sih. Jadi menurut teman-teman, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, penerapan nanoteknologi di bidang apa nih yang menurut teman-teman itu paling keren? Coba, aku mau tahu jawabannya, dan teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bagian bawah ini. Aku tunggu ya. Dan jangan lupa juga buat saksikan terus video selanjutnya di channel saya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, saya pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahpahaman mungkin dari kata-kata yang saya lanturkan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.